Waalaikumsalam. Ini lagi rekam lagi nge-lag. Siap, Kak, terima kasih Kak Ujang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, ya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan yang begitu bukan melelahkan ya, karena begitu jauh untuk melaksanakan tatap muka kemarin ya, karena kita berada di daerah pelosok ya, akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam tatap muka ini, tatap kayak kali ini ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus mungkin ada dua orang yang tidak hadir, yaitu Kak Rijal sama Kak Wawan, karena dia lagi melaksanakan klasikal MOOC. Kita doakan juga buat mereka ya, mudah-mudahan kegiatannya lancar ya. Mudah-mudahan kakak-kakak masih semangat dalam sesi kali ini ya. Bagaimana Kak Ujang, masih semangat Kak Ujang untuk mengikuti tatap maya kali ini setelah kita melaksanakan tatap muka ya, yang selama 7 hari ya. Masih Siap, semangat ya Kak Ujang ya? Ya. Semangat Kak Bapak siap. Agus masih Dan semangat semuanya. ya? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kita kemarin udah melaksanakan modul 2.1 sampai 2.5 Kak Agus ya. Mudah-mudahan Kak Agus masih tetap semangat ya. Masih senang dalam melaksanakan pembelajaran kali ini, yang sebentar lagi kakak akan melaksanakan kegiatan atau tes akhir ya, tes akhir sebelum masuk ke modul 3 ya. Modul 3 adalah merupakan modul paling akhir ya. Kakak-kakak, untuk mengikuti sesi kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Silahkan siapa yang mau memimpin baca doa, biar kegiatan kali ini berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi perubahan paradigma pembelajaran bagi kita terhadap peserta didik ya. Merupakan perubahan pembelajaran yang efektif dan melibatkan peserta didik ya. Silakan kakak, siapa yang mau memimpin baca doa, silakan raise hand saya, atau mau ditunjuk saja. Oh, Kak Agus ya, kan Kak Agus. Terima kasih Kak Agus ya. Ya, terima kasih Kak Pasil. Siap. Baik, rekan-rekan semua, kakak-kakak semua, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa sejenak dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan apa yang akan hari ini kita pelajari itu menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menuntun kita atau menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik, dan tentunya kita belajar yang lebih efektif lagi. Baik, kita mulai saja berdoa. Silakan berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Selesai. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Kak Agus ya, telah memimpin doa untuk kali ini. Sama-sama. Mudah-mudahan diberikan berkah untuk kita semua, terutama untuk Kang Agus yang memimpin doa ya Kak Agus ya. Baik kakak-kakak, senang sekali rasanya ya melihat kakak-kakak ya, Bapak Ibu masih berenergi ya, kelihatannya masih semangat ya untuk mengikuti sesi ini ya. Sekarang mari kita masuk ke dalam sesi ya, kuatkan pemahaman untuk modul 2.6 ya. Ini kakak-kakak perlu dicatat, ini adalah modul paling akhir di modul 2 ya, yang nanti kita akan berinjak ke modul 3. Tapi sebelum ke modul 3 ini, kalau nggak salah nih kakak akan bertemu dengan ujian akhir ya kakak, karena di modul 3 hanya kegiatan-kegiatan LTL dan aksi nyata ya.
Baik kakak-kakak, dalam sesi kali ini modul 2.6 adalah mengenai asesmen ya kakak ya, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya. Eh, saya yakin ya dan saya percaya kakak-kakak telah mempelajari modul ya mengenai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Itu merupakan langkah awal ya, langkah awal yang membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajarannya saya. Baik kakak, selanjutnya eh, ini karena kita kemarin melaksanakan tatap muka dengan kesepakatan yang berbeda, mungkin ini saya akan tawarkan kepada kakak-kakak. Ini adalah merupakan kesepakatan awal kita waktu orientasi ya. Itu yang pertama, itu kakak-kakak dalam, tapi kelihatannya tadi saya percaya karena kakak-kakak lagi semangat-semangatnya dan begitu kelihatan berenergi untuk mengikuti kali ini ya. Itu yang pertama itu menyalakan kamera, terus yang kedua mematikan mikrofon ya, biar tidak mengganggu berjalannya aktivitas tatap maya ini. Nah, ini yang diharapkan hadir seutuhnya kakak-kakak ya, mengikut menghargai ya, maaf menghargai yang selanjutnya menghargai waktu bersama ya. Terus memaksimalkan fitur chat juga, takutnya lupa ya, kemarin kita rame di tatap muka dengan berbagai aktivitas kakak-kakak, takutnya lupa dengan memaksimalkan fitur chat. Yang selanjutnya klik raise hand sebelum bertanya atau kakak-kakak memulai berbicara. Dan selanjutnya ini yang tidak bisa dipungkiri yaitu gangguan teknis ya. Ini merupakan hal yang wajar kakak ya. Eh, ini saya tawarkan lagi apakah ada yang mau dirubah atau ini sesuai dengan kesepakatan awal kita pada sesi orientasi ya. Gimana kakak-kakak ini mau disepakati yang ini aja atau misalkan mau ada perubahan kakak silahkan ya. Tapi kayaknya ini selama kita melaksanakan tatap maya ya, ini tidak keberatan ya kakak-kakak. Silakan tetap mau tetap seperti ini aja atau gimana kak? Silakan kak. Atau misalkan memberi umpan balik ya, memberikan umpan balik dari hasil kesepakatan ini ya kakak. Silakan kak kalau misalkan mau ngasih saran. Udah aja kak, udah aja seperti inilah. Ini kan udah berjalan. Jadi selama ini kan kita belum ada hambatan lah, makanya paling sedikit-sedikit. Jadi udah aja seperti inilah. Ya ada emang enak lah seperti ini gitu, santai. Tapi tugas-tugas bisa masuk gitu. Yang penting tugas masuk, materi tersampaikan gitu kak. Terima kasih kak. Terima kasih Kak Ipan. Kak Ipan terima kasih ya. Ini mungkin kalau yang bicaranya KM ini bisa mewakili semua peserta ya. Terus saya juga memberikan apresiasi yang tinggi untuk Kak Ipan ya, Kak Irfan selaku KM dari kita memulai dari orientasi sampai ke tatap muka begitu apa ya, begitu eh, efektifnya selaku KM mengondisikan kelas kelas kita kelas 2 sehingga pembelajaran terutama di tatap muka berjalan dengan efektif ya. Saya apresiasi tinggi untuk Kak Irfan selaku KM di kelas 2. Terima kasih Kak Irfan ya telah berbagai kondisi dengan memaksimalkan demi tercapainya pembelajaran yang efektif. Terima kasih Kak Irfan ya untuk KM kelas 2 ya. Baik kakak-kakak, kita lanjut aja Kak terkait dengan tujuan ya, tujuan sesi kali ini yaitu yang pertama itu peserta atau kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya. Saya kita kemarin kita mempelajari terkait dengan pembelajaran efektif ya. Sekarang ke asesmennya ya, kita ke lebih asesmen otentiknya dalam pembelajaran PJOK. Terus yang kedua, kakak peserta atau kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik ya. Ini mungkin kakak-kakak ini sangat menonjol ya di modul 2.6 itu di modul kakak-kakak di LMS ya mengenai kerangka asesmen otentik beserta rubriknya ya.
udah tidak asing lagi karena saya percaya dan saya meyakini kakak telah mempelajari modul 2.6 ya di LMS. Terus yang selanjutnya peserta atau kakak dapat menganalisis rubrik nih ya, dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat ya. Nanti kan ada diskusi, nanti ada presentasi, kakak-kakak boleh menanyakan, boleh berpendapat atau memberi masukan, tapi sifatnya terbuka ya, terbuka karena ini sesinya sesi pembelajaran orang dewasa yang sifatnya memberikan masukan bukan menjatuhkan ya. Kita berdiskusi aja di sini ya untuk rekan sejawat. Boleh bertanya, boleh memberi tanggapan, boleh memberi apresiasi ataupun memberi masukan ya. Baik Kak, selanjutnya agenda di sini akan ada refleksi ya atau review hasil belajar mandiri kakak-kakak di modul 2.6. Terus yang kedua ada diskusi kelompok, terus ada presentasi kelompok. Nanti akan ada 3 kelompok Kak di sini ya. Yang selanjutnya ada refleksi dan pesan kunci. Ini Kak mungkin nanti beberapa orang disilahkan untuk berbicara, menyampaikan refleksinya. Atau bisa juga refleksinya melalui di kolom chat. Baik Kak, review ya, review hasil, review atau refleksi hasil belajar mandiri kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak sudah mempelajari ya, sudah mempelajari LMS ya, kakak-kakak mungkin akan di situ hanya pilihan ya, kalau misalnya pilihan boleh kakak-kakak berpendapat mau A, mau B, mau gambar 1 atau gambar 2 ya. Baik, kita mulai ya. Ini jawaban nih ya. Jawaban untuk ini kira-kira untuk penilaian asesmen otentik itu kira-kira di gambar yang mana? Di sini gambar yang ke-1 itu tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Terus gambar yang kedua asesmen sepak bola mulai aktivitas sepak bola. Ini kakak-kakak saya kebetulan malam melihat diskusi kakak-kakak atau jawaban kakak-kakak ini hampir 100% udah menjawab ini. Boleh kakak-kakak menyampaikan di kolom chat apakah gambar yang ke-1 dengan zigzag atau asesmen sepak bola dengan melalui aktivitas sepak bola. Boleh kakak-kakak menuliskan di kolom chat, nanti saya akan bacakan satu persatu ya Kak ya. Boleh Kak. Itu ini hanya pilihan ya Kak ya, pilihan. Menurut saya mah tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Terus misalkan menurut Kak Agus, saya mah asesmen sepak bola mulai aktivitas sepak bola. Boleh Kak. Di kolom chat aja saya bacakan satu-satu ya Kak ya. Silakan Kak dimulai di kolom chat. Gak apa-apa, tidak ada salah, tidak ada benar ya. Tidak ada salah benar ya di sini ya. Di kolom chat, Karita gambar B. Berarti secara langsung Kak Tujan secara langsung Kak Heri Asma tadi terdapat pada gambar B. Oleh ya, Kak Yahya gambar B.
Yang sudah masuk ya, Kak Ujang. Oh, belum, Kak Ujang tetap semangat. Oh, terima kasih Kak Ujang. Ya, terus Kak Rita yang sudah masuk, Kak Rita itu gambar sebelah mana sih Kak Rita? Kak Rita gambar B ya, Kak Rita ya. Kak Agus gambar Gambar nomor gambar B. 2. Oh, oh, Kak Rita gambar B ya. Kak Agus nomor 2 berarti B ya. Kak Heri, nanti kita gambar B. Karena besar lakukan gerakan nyata dalam sepak bola. Gambar B. Kak Deden gambar B. Kak Ivan gambar B. Wah, Kak Epul nih, keren nih, Pak KS ya. Gambar B, sudah Kak Epul ya. Kak Ujang gambar B ya. Boleh disampaikan, Kak, saya ini aja, jujur saja sama saya. Atau ada yang mau menyampaikan kenapa gambar B ini? Kelas ini jawaban semua gambar B ya. Kenapa gambar B ya? Silahkan kalau mau menyampaikan baikkan aja Kak. Mau Kak Agus, boleh Kak Agus ya. Siap, bisa dimulai Kak? Boleh Kak Agus, boleh. Ya, baik. Kenapa saya memilih gambar yang B? Karena berdasarkan pemahaman yang saya baca di modul yang 2.6 itu kan sesuai dengan menilai kemampuan siswa itu secara nyata. Nah, kenapa saya memilih gambar B? Itu karena di dalam permainan secara nyatanya kita langsung menilai anak dari berbagai faktor. Yang pertama mungkin dari segi teknisnya, dari segi taktiknya, kemudian juga bagaimana peserta didik itu menerapkan secara langsung peraturan pertandingan. Mungkin seperti itu Kak Fasil. Siap Kak Agus, terima kasih Kak Agus atas jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan atau misalkan sepakat dengan Kak Agus atau misalkan Kak ini seragam ini semua jawaban di B ya, atau Kak saya malah di A atau di gambar 1 karena dengan alasannya misalkan seperti ini, atau sepakat dengan Kak Agus ya, atau misalkan ada yang mau menambahkan dari Kak Agus silahkan. Kak Deden kalau mau menambahkan silahkan raise aja ya Kak Deden ya. Kak Deden atau misalkan Pak KS nih waktu ini waktu apa? Waktu kita tetap muka mau menyampaikan boleh ya, raise aja Pak KS ya. Wah, Kak Yahya, boleh Kak Yahya. Terima kasih Kak Yahya. Terima kasih Kak Pasya atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya ingin menambahkan saja apa yang dikatakan Pak Agus Tujan. Jadi saya juga mengapa saya menjawab gambar yang B. Jadi alasannya itu pada gambar B itu di situ ada konteks real. Konteks realnya dalam bermain sepak bola siswa menggunakan berbagai keterampilan. Ada dribbling, passing, dan shooting. Ya. Jadi secara terintegrasi dalam situasi yang menurut pengambil keputusan ini lebih mendekati situasi nyata dalam olahraga. Terus alasan yang kedua itu penggunaan gerak sesungguhnya. Aktivitas bermain sepak bola itu melibatkan penggunaan berbagai gerakan yang kompleks, ya, yang bervariasi seperti terjadi dalam permainan sebenarnya. Terus yang selanjutnya itu alasannya yang ketiga itu ada transfer belajar. Jadi keterampilan yang diperoleh dalam konteks permainan yang lebih mudah ditransfer ke situasi permainan yang sebenarnya. Jadi kenapa saya memilih yang B, itu alasan jawaban saya yang 3 tadi. Terima kasih Kak Pasya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Kak Yahya, Kak Agus ya. Ini jawabannya berarti benar-benar ya. Apalagi Kak Yahya barusan menyambungkan dengan aktivitas geraknya ya. Kemarin kita di tatap muka udah di modul yang kita pelajari udah mempelajari model model gerak ya. Itu kalau seperti ini tidak ada yang didiskusikan ya kakak untuk kelas ini karena menjawabnya B semua ya. Tadi oleh Kak Agus itu betul bahwa ini lebih real ya, lebih otentik ya. Beda lagi dengan yang kebugaran ya, yang tes keterampilan gerak ya, dribbling jig itu tidak akan nyata apa yang dikatakan oleh Kak Yahya ya, transfernya itu tidak ada ya.
Ini yang paling penting kayak ya nih, kebetulan nih Kak Ipan nih tidak raise hand ya. Nah, ini eh, ada pendekatan di sini ya, penilaian yang komprehensif. Ini kayak jawaban Kak Ipan nih ini saya bacakan ya. Kenapa gambar B? Karena pendekatan ini dapat memberikan penilaian yang komprehensif terhadap kemampuan dan perkembangan peserta didik ya. Nah, yang di dalamnya lebih real ya. Sepak bola itu bukan dengan nanti lawannya bukan dengan alat ya, atau eh, bisa dikaitkan lebih ke terhubungan ya. Kalau misalkan yang ini ya, yang di gambar B ya, tadi saya menyampaikan ini akan ada transfer di sini ya, akan ada transfer transfer gerak ya, ataupun transfer segala teknik dan segalanya, karena sepak bola itu sangat kompleksnya. eh, ini saya sangat berbangga eh, hati ya, berbangga bahwa kakak-kakak ini tidak ada yang menjawab yang nomor satu ya. Ini real ya apa yang katakan Kak Agus Tujan, sehingga nyambung dengan jawaban yang Kak Irfan di sini, memberikan penilaian yang komprehensif ya terhadap kemampuan perkembangan peserta didik ya. Terima kasih. Ini Pak KS juga jawabannya di B, Pak KS ya. Ini Kak Deden nih, gambar B menunjukkan peserta didik bermain sepak bola ya. Bisa menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran ya, karena bermain sesungguhnya ya, melibatkan situasi menggiring, mengoper, menendang bola dalam konteks yang lebih dinamis dan relevan dengan penggunaan keterampilan dalam kehidupan nyata. Ini Kang Deden ya, nyata udah real di sini ya. Ini kakak-kakak luar biasa sekali nih kakak ya, jawabannya semua di B ya. Terus terang saja Kak, waktu itu saya malah menjawab di B ya, ya. Waktu saya jadi peserta tuh, kayaknya saya menjawab di B kayaknya. Jadi pas pas diskusi seperti ini dengan teman-teman yang saya menjawab di A ya. Menjawab di A. Itu sekali ya, tidak real itu di sana ya. Saya terus terang saja saya kita menjawab di A tuh waktu itu ya. Baik kakak-kakak, terima kasih. Selanjutnya udah tadi ya, ini udah di gambar A ya. Jawaban peserta ini di sini boleh menjelaskan mengapa jawaban A tadi udah disampaikan oleh beberapa orang. Nah, di jawaban B, karena di jawaban A di semua peserta di sini tidak ada yang jawabannya A ya. Jadi cukup tadi dijelaskan oleh Kak Yahya dan Kak Agus. Selanjutnya di kolom chat juga di sini semua di B ya, kayak ini sebetulnya tidak harus didiskusikan untuk kelas kita ya, kayak baik. Asesmen sepak bola ya, tes keterampilan aja yang tadi asesmen sepak bola. Nah ini jawabannya Kak, ini tidak harus diperdebatkan lagi, tidak harus didiskusikan lagi di kelas kita ya, karena jawabannya udah di sini. Nah ini nih ada yang garis merah kan ya, di lingkari merah, berarti jawabannya yang ini ya ya. Tadi harusnya saya menjelaskan apa yang disampaikan oleh Kak Agus, apa yang disampaikan oleh Kak Yahya, Kak Agus tentang realnya ya, dalam hidup dalam dunia nyatanya. Kak Yahya menjawab transfernya di sini dan aktivitas geraknya ya. Terus Kak Irfan itu lebih ke asesmennya, itu lebih ke komprehensif ya. Baik kakak, mungkin di sini kita untuk kelas ini tidak lama karena menjawabnya seragam di bagian B ya. Baik Kak, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut ya. Tadi jawabannya ini diwakili oleh Kak Deden ya, di mana ada yang menendang ya, terus ada menggiring, di sini dilaksanakan dengan nyata ya. Terima kasih Kak Deden telah menjawab untuk slide di sini Kak Deden. Baik kakak, nah di sini ada pertanyaan nih Kak, bagaimana Bapak Ibu atau kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini Kak, ingat lagi ke backward design ya. Terkait tujuan pembelajaran ya. Terus di sini hanya bentuk aktivitas dan pelibatan peserta didik atau murid ya. Ingat Kakak-kakak, pembelajaran kita bukan berpihak pada guru ya, tapi pelibatan peserta didik atau murid. Bagaimana kakak-kakak ya terkait tujuan pembelajaran, pelibatan murid ya. Mungkin kakak-kakak nanti kakak-kakak tidak lagi ya
tidak lagi kebingungan membuat rubrik untuk asesmen yang lebih otentik ya. Nah, ini kakak-kakak ya, langkah-langkahnya kak. Ini di modul juga ada kan ya kak ya? Ada identifikasi tujuan pembelajaran ya. Jadi yang pertama ini kembali ke backward design kak. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, tujuan pembelajarannya harus jelas ya. Ini kemana nih tujuan pembelajaran kita ya? Dan spesifik. Jadi kita tidak bertele-tele, ya, siswa mampu, kemana-kemana ya, tapi jelas aja, siswa mampu. Ya. Tadi disambungkan dengan Kak Agus misalkan, secara nyata misalkan, ya seperti itu ya. Untuk komprehensifnya yang jauh Kak Ivan, berarti untuk asesmennya ya. Kak Heri ada apa Kak Heri? Mangga Kak Heri. Maaf Kak Basil, sedikit mungkin bertanya, tapi maaf menjeda dulu atau di sela-sela ketika Kak Basil menjelaskan. Jadi kebetulan kan saya di SD, jadi bagaimana mungkin penerapan atau aplikasi dari penilaian otentik ini, misalkan contoh kita menerapkan dalam pembelajaran teknik dasar, misalkan permainan bola voli. Nah, apakah berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kemarin di pertemuan tatap muka? Jadi kan pembelajaran yang bagus itu ketika si pembelajaran itu banyak aktivitasnya. Nah, sedangkan misalkan ya, sedangkan kan untuk permainan bola voli kalau misalkan di SD biasanya mini hanya 4 orang, bisa mungkin secara real misalkan 6 orang. Nah, ketika si peserta didiknya lebih dari 12 orang, nah apakah digabung bentuk permainan dalam penilaian otentiknya atau bagaimana? Mungkin itu Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Heri, itu pertanyaan bagus ya Heri ya. Baik kakak-kakak, ada yang mau menjawab dari pertanyaan Kak Heri ya? Oleh kakak-kakak, kalau misalkan ini terkait kita membahas penilaian otentik ya, Kak Heri tadi lompatnya ke apa ke penilaian ya, Kak Heri ya, Iya, ke iya. penilaian ya, ke pembelajaran, Kak Heri ke pembelajaran ya, kayak. Ada yang mau misalkan mau kira-kira pertanyaan Kak Heri itu gimana Kak? Silakan terkait dengan kemarin kita pernah menganalisis ya, gitu ya Kak Heri ya, menganalisis terkait video yang telah kita buat. Jadi pembelajaran kita itu kan ada tunggu ya, ada aktivitas, terus ada apalagi kelola, Ya, kelola. bagaimana keterhubungan dengan penilaian otentik ini ya. Baik kakak, kalau misalkan ada yang mau menjawab dari pertanyaan Kak Heri, silahkan Kak. Nanti sambil didiskusikan. Ini pertanyaan bagus nih Kak ya, terkait dengan pembelajaran efektif yang telah kita analisis. Kalau tidak ada, baik ke Kak Heri. Tadi Kak Heri kan menyampaikan bahwa bagaimana keterhubungan kalau misalkan bukan yang bagus ya Heri ya, bahwa pembelajaran pembelajaran yang banyak aktivitas itu bisa disebut tidak bisa disebutkan bagus, cuma apakah pembelajaran kita itu banyak aktivitasnya atau banyak tunggunya? Nah, itu ya Heri ya. Nah, itu terkait dengan pembelajaran Kak Heri ya. Terkait dengan pembelajarannya, ini kan Kak Heri tadi menanyakannya terkait dengan pembelajaran keterkaitan dengan penilaian dengan asesmen otentik ya Kak Heri ya. Misalkan tadi Kak Heri mencontohkan pada permainan bola voli gitu ya, kayak karena kan di SD itu eh, menggunakan bola permainannya aksi aksi nyatanya ke permainan mini gitu ya Kak Heri ya. Nah, saya kembalikan lagi Kak Heri, kira-kira Kak Heri nih yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau misalkan
Kak Heri lagi misalkan melaksanakan penilaian otentik dalam permainan bola voli nih Kak Heri ya, kan 4 orang. Berarti 8 orang yang bermain itu ya Kak Heri ya. Kalau dalam permainannya ya, dalam permainannya. Kira-kira kalau misalkan pinginnya Kak Heri anak yang tidak bermain melakukan aktivitas dalam permainan bola voli, kira-kira bisa nggak dengan penilaian otentik? Yang tidak ikut permainan ya pasti tidak bisa menurut saya, karena kan seperti yang tadi dikatakan Kak Agus Tujan sama Kak Yahya terus rekan-rekan yang lain, bahwa dalam kaitan penilaian otentik kan penilaian peserta didik dalam bentuk permainan real atau gerakan yang komprehensif gitu. Gerakan ya, bukan permainan, gerakan ya, aktivitas ya, aktivitas yang real ya, aktivitas yang real. Ya seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak bisa gitu ya. Ya tidak bisa. Kalau menurut kakak-kakak yang lain, kira-kira yang tidak bermain apakah bisa melakukan aktivitas yang lain nggak? Misalkan peserta Kak Heri itu bermain 8 orang. Berarti sementara pesertanya 12 orang. 12 orang nih ya, 12 orang. Kira-kira sisa itu berarti tinggal berapa kali? 4. Kira-kira yang 4 orang itu bisa melakukan aktivitas nggak? Ya. Silakan Kak Deden nih, Kak Deden. Silakan Kak Deden. Ya, assalamualaikum Kak Pasil. Waalaikumsalam. Begini, tadi kan yang dipermasalahkan itu tentang gerakan ya. Jadi misalkan kan siswa itu putranya 16 atau putrinya 16. Nah, sedangkan di bola voli SD itu kan masuknya bola voli mini ya, yang beranggotakan 4 gitu ya. Jadi 8 ya? Ya, jadi 8. Nah, kan di permainan bola voli itu tidak dibatasi untuk menjadi pengganti. Jadi kalau 8 orang itu bisa 2 kali lipat jadi 16 orang gitu, yang 4 orang itu bisa cadangan. Nah, yang cadangan itu bukan berarti harus cadangan mati ya. Kan kalau di bola voli itu bebas pergantiannya. Jadi bisa saja 1 putaran ganti, 1 putaran ganti gitu. Jadi si guru bisa melihat mana yang lebih bagus gitu. Jadi tidak usah menunggu 1 set bermain baru ada pergantian gitu, tidak. Kalau di bola voli itu kan pergantiannya bebas gitu, asal orang tersebut dengan itu gitu pergantiannya gitu, jangan ganti-ganti orang gitu. Kalau 4 jadi 8 gitu, kalau 8 jadi mungkin membutuhkan peserta 16 gitu. Jadi semuanya bisa bergerak, cuman ada sedikit jeda waktu mungkin itu saja masukannya Kak Basil. Terima kasih Kak Deden ya. Ada Kak Deden dengan aktivitas gerak, dengan aktivitas supaya jadi A, si peserta didik nanti akan ada sebagai peran pengganti berarti gitu ya Kak Deden ya. Terima kasih Kak Deden. Ada lagi yang lain, ada yang mau menjawab nih, ini pertanyaan bagus nih. Kak Ipan, boleh Kak Ipan. Silakan Kak Ipan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mungkin untuk kalau misalkan di ke pertandingan emang barusan sudah dijelaskan sama Kak Deden ya. Karena di voli itu pemainnya itu tidak seperti sepak bola, jadi berpasangan ya. Kalau misalkan nomor 5 diganti sama nomor 4 itu berpasangan dalam 1 set tersebut, jadi bisa bergantian. Cuma kalau misalkan di penilaian ya, untuk di penilaian mungkin itu ada yang aktivitas, ada juga yang menunggu mungkin ya. Nah, kalau di penilaian, kalau misalkan yang menunggu itu, kalau misalkan penjelasan yang kemarin pas kita tatap muka, itu bisa seperti yang kalau mengambil penilaian ya, mungkin yang di pinggir itu yang tidak kebagian main itu bisa membawa kalau di sekolah saya itu di modul ajar itu ada LKPD.
ya ada LKPD. Jadi di sana yang belum kebagian main itu menganalisis permainan temannya yang main duluan. Nanti pas gantian, begitu yang main juga nanti yang bergantian di pinggir boleh sambil menganalisis. Jadi saling menganalisis. Mungkin itu untuk yang kepenilaian mungkin. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih Kak Ipan ya, terkait dengan analisis LKPD-nya ya. Kebetulan nanti akan menyangkut ke sana ya, Kak Heri ya, di kerja kelompoknya. Baik, biar tidak terlalu lama ya, Kak Heri untuk terkait ini, karena Kak Heri tadi lebih ke permainan ya, Kak Heri ya. Kita kembali lagi ke backward desainnya ya. Bagaimana Kak Heri membuat ya atau merancang tujuan ya, ingat ya, di backward design tujuan pembelajarannya. Apakah Kak Heri misalkan tujuan pembelajarannya, kalau mungkin kalau di SD mungkin Kak Ipan tidak akan ke mahir atau ke terampil ya Kak Ipan ya. Kalau di SMK itu bisa. Kalau di SD mungkin tidak akan ke permainan mahir, tidak mungkin ya. Di backward desainnya, kita kembalikan saja ke backward desainnya. Backward design kan pertama itu tujuan, Kak Heri ya. Tujuan pembelajarannya. Apakah Kak Heri ke permainan ya? Nah, kita selaku guru, oh kita kembali lagi ke asetnya kita seberapa, punya berapa nih bolanya ya. Berarti tujuan pembelajaran kita jangan ke permainan, itu ya kan, kayak kembali lagi ke backward design. Terus kalau misalkan saya mah emang harus si siswa harus real, nyata dengan permainannya. Yang pertama itu tadi siswa bisa terlibat seperti ini. Si Kak Deden tadi menyampaikan bahwa siswa itu bisa bergantian dengan itu kan memberikan pengalaman. Oh, saya sebagai pemain cadangan dan dia pemain inti. Itu juga masuk ke aktivitas mungkin nanti akan ada yang tunggunya. Tapi ketika merancang, kita merancang di tujuan, terus bagaimana aktivitasnya, baru ke asesmen gitu kan ya. Yang selanjutnya aktivitasnya di backward design lagi Kak Heri. Misalkan tadi ada masukan dari Kak Irfan, biar ada aktivitasnya, ada efektifnya. Siswa itu menilai temannya, bisa kan seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, kita merancang juga di awal tujuannya, terus ke aktivitasnya, supaya tidak banyak tunggunya siswa, ya, banyak tidak tunggunya. Beri pengalaman yang berarti. Apa yang dipelajari di hari terakhir kita Kak? Di hari terakhir yang rame? Oh, Sam. Ya, bisa nggak seperti ini misalkan kembali lagi ke backward design ya, bisa nggak kita sebagai misalkan satu kita arahkan untuk selain jadi hakim garis dari scoring sheet atau scoring board ya, di kita masuk scoring board itu kan memberi pengalaman terhadap peserta didik ya. Itu berarti penilaian asesmen otentik juga, siswa telah mampu ya. Itu jawabannya saya kembalikan lagi ke backward design. Kak Heri, tujuan kan ya, tujuan pembelajaran, aktivitasnya apa, backward design itu. Baru asesmennya. Asesmennya mau apa? Oh, mau kalau misalkan aset kita tidak mendukung, misalkan, oh asesmennya jangan ke permainan, asesmennya misalkan, tapi sebetulnya bisa-bisa saja. Apalagi tadi dengan Kak Irfan ya, ada LKPD, kan nanti di kerja kelompok ada penilaian teman sebaya, nanti akan ada rubrik seperti itu ya. Ada yang nyambung dengan Kak Deden, ada yang menilai yang lagi bermain dan ada yang menilai teman sebaya ya. Kalau tadi jumlahnya 12, yang bermain 8, berarti udah kembali lagi ke analisis itu lebih dari 50% ya. Berarti udah masuknya ke aktivitas ya. Apalagi kalau misalkan disangkut dikembalikan lagi dengan SEM ya. Beri pengalaman yang lebih berarti. Mungkin itu Kak Heri mudah-mudahan tidak puas. Kembali lagi ke backward design. Tujuan ya. Tujuannya misalkan Kak Heri, oh aset kita tidak cukup nih untuk bermain karena siswa kita misalkan 40 orang nih. Tidak mungkin nih. Setelah disemkan saya tidak bisa ya. Terus aktivitasnya kembalikan. Oh, aktivitasnya apa nih? Ya. Kalau misalnya ini kebetulan saya di Poli ini kemarin waktu lagi pembuatan pembelajaran efektif. Pertama saya tidak A karena passing berpasangan. Tujuan pembelajarannya siswa mengenal passing bawah
dengan hasil passing kan pas hasil passing yang bagus itu ke depan atas. Yang di belakang antri itu Pak, ini gambaran nih. Saya tidak kebayang sehingga ke pembelajaran efektif saya rubah. Ternyata setelah berbincang-bincang, berbicara dengan pakar poli, ternyata yang di belakang melakukan aja aktivitas gerakan tanpa bola. Itu sudah termasuk aktivitas juga, kalau misalkan kita lompat ke analisis. Jadi ketika ya, kembalikan lagi ke backbook design. Tujuannya mau apa nih? Ketika kita udah mau ke permainan, aset apa nih yang kita punya? Ya, itu ya, mungkin ya. Mungkin kalau misalkan ini tidak puas, mudah-mudahan tidak puas biar tetap belajar. Tapi kuncinya kembalikan lagi ke backbook design, atau misalkan mau kita tetap ke pembelajaran tadi, libatkan dengan jadi peran pemain pengganti seperti yang disampaikan oleh Kak Deden, ya. Kita di sana sambungan lagi dengan Sam. Bagaimana ketika peserta didik kita saat menjadi pemain pengganti, itu memberikan pengalaman. Bagaimana ketika peserta didik kita menjadi pemain, ya, itu kan bisa menilai psikomotor dan afektifnya ya di sana selaku guru olahraga. Gitu. Jadi kembali lagi ya Kak Eri ya ke backbook design. Tujuannya, aktivitasnya apa, ya. Ketika tujuannya misalkan bermain, berarti aktivitasnya apa nih yang kira-kira bisa aktivitas semua. Terus yang keduanya, yang ketiganya adalah baru tentukan asesmennya. Gitu ya Kak Eri ya. Atau kakak-kakak lain ada yang mana-mana. Terima kasih Kak Deden telah memberikan referensi ya, dan Kak Ipan ya tadi dengan LKPD-nya. Itu Kak Heri ya. Gimana Kak Heri? Siap, terima kasih ya. Kembali saja ke backbook design ya. Jadi clue-nya pada tujuan siap, pembelajaran ya. Siap. Makasih Kak Pasil. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya, ke aktivitasnya, jangan sampai bingung. Tujuan pembelajarannya ke permainan, ternyata siswa kita 40 lebih. Punya bola 1, misalkan punya lapangan 1 ya. Jadi asesmennya bingung kita ya. Tinggal ke sana, makanya tujuan pembelajaran ditentukan oleh kita dari TP-nya dari kita. Itu ya, Heri ya. Terima kasih Kak Heri. Kalau misalkan kurang puas, cari saja referensi atau misalkan diskusi dengan yang lainnya. Kak Deden, terima kasih, dan Kak Ipan ya. Baik, kakak, kita kembali lagi ke sini ke langkah-langkah. Nah, di sini ini ada langkah-langkah nih Kak Heri ya. Ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Ini sebetulnya kakak-kakak adanya di modul peserta ini, di modul kakak-kakak ya. Ada identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah merupakan identifikasi ya. Tentukan tujuan pembelajaran. Nah, kembali lagi ke tadi. Tentukan juga dengan asetnya, dengan diferensiasinya, tujuan pembelajaran ya yang telah kita pelajari. Tujuannya nih, kalau misalkan kita ambil contoh saja Kak Heri. Permainan bola besar ya, misalkan siswa mampu atau siswa dapat ya, lebih dapat bukan mampu ya, siswa dapat ya, misalkan memahami permainan bola voli mini ya, gitu ya, misalkan ditambah baik sebagai pemain inti maupun peran pengganti sebagai pemain pengganti. Jadi tujuannya ke sana. Kalau tujuannya ke sana berarti pemain penggantinya udah beraktivitas ya, kita menilai sejauh mana di pemain itunya ya. Terus yang kedua, pembelajaran yang akan dinilai, pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan. Nah, yang ingin diukur. Di sini ada pengetahuan juga Kak Heri ya, yang tadi sampaikan saya, ada yang scoring sheet, ada yang wasit, itu kan di SEM kita pembelajarannya ya. Terus yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini baru kita tetapkan ketercapaiannya. Kan kita mungkin ada asesmen awal ya. Jangan dipaksakan kalau misalkan asesmen awalnya peserta didik itu belum mampu bermain di asesmen awalnya ya, belum mampu bermain, misalkan passingnya juga belum bisa, atau misalkan masih ayah kan anak masih kena takut ku bola, masih ayah, jangankan saya mengajar di SMP masih ayah masih ku bola di sini ya, duka apa di SMK mana ya, di SMK di SMA duka ya. Kita tahu nih asesmen awal anak ini sieun ku bola oge gitu ya, sieun ku bola oge. Itu kan dari asesmen awal kita tahu, malah kurang dimainkan ya, atau berarti malah jadi sieun. Nah, seperti itu kan di pembelajaran sebelumnya, jangan menjadikan olahraga itu trauma ya, jangan menjadikan olahraga trauma. Maka hati-hati untuk menentukan tujuan pembelajaran ya. Terdiri dari gradasi dan dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen ya.
Terus ada pilih aktivitas atau tugas otentik, ya. Di sini dirancang aktivitas atau tugas mencerminkan yang nyata ya dalam konteks PJOK. Jadi eh, jangan tergiur dengan tadi yang gambar ya. Oh ini udah bermain, itu hanya pilihan aja, menjebak ya, menjebak aja. Bagaimana ya? Tapi tetap kita kuncinya ke asesmen awal ya. Yang penting si anak tidak memberikan trauma dari olahraga. Apa yang di pengalaman mengajar Kak Ita dulu sampai ke orang tua dan mulahan ya. Tapi si anaknya mau, mungkin tuh si orang tuanya ya seperti tadi ya, kita menentukan tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik ya. Nah, ini kakak, terus rancang rubrik penilaian ya, buat rubrik penilaian yang jelas. Jadi sebetulnya Kak Heri, rubrik itu tidak begitu baku sebetulnya. Nah, Garasari sama Negla Buana misalkan perdekatan. Oh, nah batul mah rubriknya seperti ini. Itu belum tentu sama ya, belum tentu sama. Karena siswa kita asesmen awalnya misalkan siswa saya nih banyak yang emang belum mampu ke sana. Oh, sekolah yang terdekat mungkin udah 50% udah pada bisa. Nah, rubriknya mungkin akan berbeda di sana juga ya. Jadi kembalikan kepada peserta didik ya, kembalikan kepada peserta didik itu jadi sesuai dengan asesmen awalnya. Jadi seorang guru itu harus tahu kemampuan atau pengalaman mengajarnya ya. Boleh Kak Ipan boleh ya. Terus yang kedua, integrasikan keterampilan dan pengetahuan ya. Nah, tadi ini mengenai ini harus terintegrasi. Emang sebetulnya harus ada. Tadi yang si Kak Deden sampaikan, ada yang jadi pemain cadangan, atau mungkin ditambah dengan scoring sheet. Kalau itu mungkin nggak ngitung lah, ditulis, itu kan kepengetahuan juga ya, bisa memberikan pengetahuan. Oh, sejauh mana nih anak ya, pengetahuan terhadap polinya. Terus dari Kak Ipan kan ada juga terkait dengan LKPD-nya ya. Terus yang keenam itu beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Terus lakukan uji coba ya. Ini ada 10 kayak dapatkan umpan balik juga ya. Asesmen dilaksanakan dapat umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didiknya. Mungkin ini tadi Kak Ipan ya yang menyampaikan ya. Terus revisi dan peningkatan ya, berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Nah, ini Kak Herinya ketika tadi kita masuk ke permainan nih. Oh, ternyata anak lebih lebih banyak tunggunya misalkan dibandingkan ketika udah disuruh jadi pemain pengganti, ketika disuruh masuk ternyata si anaknya mungsiun kan gitu udah di orang mah mau apa kan ada ya, mungkin akan terjadilah seperti itu ya, tidak bisa dipungkiri ya kan gitu ya. Nah di sini kita ada revisi ya, mungkin untuk kedepannya oh ternyata tujuan pembelajaran kali ini bukan salah ya, berarti tidak tepat nih misalkan ternyata kan kenapa ada SEM, oh ternyata si anak itu ada yang suka poli tapi tidak suka bermain ya, nonton aja jadi penonton berarti. Oh ternyata si anak ini suka poli tapi tidak suka jadi pemain, tidak suka penonton. Oh ternyata desainnya, oh berarti itu kebagian ke desainnya. Itu ada SEM di sini. Ini perlu ada revisi. Terus yang terakhir ada refleksi ya, refleksi proses asesmen dan evaluasi ya. Terus selanjutnya kakak-kakak, nah di sini jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah, ini kalau nggak salah dengan 1 titik berapa nih, kayaknya 1.4 kalau nggak salah ya, terkait dengan apa namanya kita belajar itu tuh waktu di 1.4 nih. Nah, ini akan nyambung lagi dengan modul itu ya. Kalau kakak-kakak ini alternatif asesmen ini, permasalahan ini dapat di modul dapat dicari di peserta ini di halaman 38 dan 40 ya. Kalau kakak-kakak dibaca di modul itu ada halaman 38 40. Pendidikan inklusif, oh ini Kak Deden yang dulu yang nyampaikan. Ketika seperti ini nanti kakak-kakak ini akan terjawab ya di mana di slide berikutnya ya. Silakan kakak boleh
boleh di kolom chat bagaimana membuat rubrik. Kalau di modul, ini di modul kakak-kakak nih, halaman 38 sampai 40. Ya, kalau misalkan terjadi heterogen seperti ini ya. Nah, salah satu contoh alternatif, ini di modul kakak-kakak ya. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 26.b elaborasi isi. Sehingga tidak ada peserta didik yang termarginalkan. Itu ya, Kak ya. Baik, Kakak, selanjutnya diskusi Kakak ya. Di sini ada diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak atau bapak ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Itu kan ada ya di modul di portofolio, ini kan hanya penguatan pemahaman ya. Nah ini kakak-kakak untuk diskusinya silahkan di screenshot atau dipoto ya. Di sini tugasnya membuat format rubrik, form rubrik ya berdasarkan materi sepak bola. Ya ini nih lebih susah lagi hari ini sepak bola nih ya. Sepak bola. Aduh Kak, ternyata peserta nanti kan di kelas 7 lagi kan ayah salapan kurang sepak bola. Sementara otentik itu real itu bukan harus 12 ya, bukan harus 11 atau bukan harus 6 ya. Sepak bola ya. Nah, di sini tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian. Tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik ya. Jenjang pendidikan dibebaskan ya. Misalkan si kayak SMP ya, SMP nanti berkelompok aja. Nanti tentukan mau di jenjang mana nih gitu ya. Mungkin kalau misalkan sana kurang cari aman, kalau misalkan poli ke permainan jangan di SD misalkan, tapi sebetulnya bisa-bisa saja ya. Nah ini kakak nanti akan ada kelompok A. Nah ini membuat rubrik penilaian diri ya, rubrik penilaian diri. Jadi berarti menilai, kalau rubrik penilaian diri kira-kira dari siapa, kayaknya dari siapa kayaknya rubrik penilaian diri, dari guru kah, dari siswa kah, dari siapakah gitu. Rubrik penilaian Kak Heri dari siapa Kak Heri kira-kira? Kira-kira aja agak apa-apa. Membuat rubrik penilaian diri. Dari siswa Dari mungkin siswa, Kak. dari guru, dari siswa ya. Betul ya, itu dari siswa. Terus kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman ya. Nah, tadi yang LKPD Kak Heri yang dijelaskan oleh Kak Irfan. Ketika yang bermain misalkan ini gambaran saja ya. Oh, ini membuat rubrik penilaian ya. Terus kelompok C membuat rubrik observasi. Kalau observasi kira-kira dari siapa Kak? Kira-kira kalau observasi Dari guru. dari guru, Dari betul, guru. betul dari guru ya. Jadi kelompok A membuat rubrik penilaian diri. Berarti dari siswa. Terus kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman ya. Terus kelompok C-nya membuat rubrik observasi. Ini kakak waktu untuk pengerjaan kakak-kakak itu 30 menit ya kak ya. Nanti di breakout room. Terus media pengerjaan dibebaskan. Eh, bisa Word, bisa PPT atau lainnya. Selama nanti bisa dipresentasikan oleh kelompok kakak ya. Jadi ini pahami dulu kak. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri. Ya, berarti menilai diri, berarti siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ipan tadi ya, mengenai seperti AKPD ataupun hal yang lainnya. Ketika tadi kebetulan contohnya dari Kak Heri, jadi yang tidak main bisa menilai oleh temannya. Ya, kelompok C rubrik observasi atau oleh guru. Baik, kakak-kakak, waktunya 30 menit ya untuk mengerjakan. Ini dibebaskan ya. Bisa di Word, bisa di Power, di PPT ya, ataupun lainnya selama nanti kakak-kakak bisa mempresentasikan. Ya. Baik, terima kasih Kak Agus. Ya, selamat berdiskusi Kak. Saya bagi dulu. Ada 7 orang ya Kak Heri ya. 7 bagi 3, Kak Heri berapa? 7. 7 dengan saya ya, 7 ya. 2 1, 2. berarti. Nah,
Saya soalnya Kak udah di ini, udah di ya kan soalnya kalau mau dipoto, mau di screenshot boleh ya. Berarti kita buat 3 kelompok ya Kak ya. 1, 2, 3. Ada 10 orang nih Kak. 10 ya. 9 Kak. Kak ini untuk kelompoknya Kak, kelompok 1 itu ada Kak Deden Firman, terus Kak Irfan Juniarsah sama Kak Muhammad Yahya Firdaus ya. Firdaus ya kayak ya. Kelompok 2-nya ada Kak Jenal Arifin Yusuf, ada Kak Rita Sirahayu dan ada Kak Ujang Ardiansyah. Kelompok 3-nya Kak Agus Tujan, Kak Heri Purnawirawan dan Kak Saiful ya. Untuk waktunya 30 menit Kak. 30 menit silahkan. Ini bisa juga diperbolehkan untuk sambil buka modul-modulnya ya. Baik Kak, nanti setelah ada breakout room masing-masing berpindah ke breakout room masing-masing.
Baik Kak, udah ini ya, udah masuk semua ya. Eh, Sekarang presentasi ya. Waktunya 5 menit atau 7 menit ya. Setiap kelompok, kelompok siapa dulu Kak yang mau ditampilkan? Silahkan. Mau kelompok satu, kelompok dua, atau kelompok tiga? Mau kelompok mana dulu Kak? Silakan Kak. Kelompok satu siap, kelompok satu. Monitor kakak-kakak, suara saya jelas. Kan, Dari kelompok Jelas. mana helak? Jelas, Kak. Kelompok satu aja siap, kelompok satu ya. Waktunya sekali Kak. siap, siap Kak. Share sama siapa? Oh iya, sip. Jelas nggak Kak? Ya, siap. Oke, kayak ya mau presentasi beresaha sok. Kak Ipan lah, Abdi ya. Hah? Kak Ipan presentasi nak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku Abdi buka helanya. Ya, sok. Silakan atau buka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ya, yang terdiri dari Kak Irfan Jurniansah yang akan menyampaikan materi, dan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Yafir Raus, dan ada Kang Denden Firmansyah dan Den Firman. Untuk mempersingkat waktu, untuk penyampaian materi, apa-apa yang didiskusikan dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Kak Irfan Jurniansah. Kepada Kak Irfan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, ini hasil dari kelompok kami ya. Setelah berunding, tadi ada beberapa sumber atau dari setiap orang, dari 3 orang ini eh, memberikan beberapa rubrik penilaian ya. Tapi hasil rempugan tadi ya dengan teman-teman dicoba, jadi ini yang dimunculkan ya, ini yang dimunculkan rubrik penilaian diri eh, materi sepak bola ya. Sini ada beberapa, ada ada kriteria, ada skor 1, skor 2, dan skor tinggi ya. Kriterianya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu itu ada keterampilan teknik, kemudian ada kerjasama tim, kemudian ada disiplin, etika, ada usaha dan dedikasi, yang terakhir ada keterampilan ya. Untuk di keterampilan teknik, di skor terendahnya itu minim minim keterampilan dasar atau dribbling dan passing, jadi minim ya. Jadi gerakannya kurang ya. Kemudian untuk skor 2-nya atau sedang, untuk di keterampilan teknik, keterampilan dasar mulai terlihat. Jadi asalnya minim, kemudian mulai terlihat ya, tapi masih kurang konsisten ya untuk skor 2. Skor 3 itu tinggi ya. Jadi sudah kelihatan, jadi ada keterampilan tekniknya baik, mampu melakukan dribbling dan passing dengan baik. Jadi awalnya belum minim, asalnya minim, kemudian mulai terlihat dan teknik jadi baik ya. Kemudian untuk di kerjasama skor satunya atau skor rendahnya itu tidak berkontribusi dalam tim ya. Untuk kerjasama timnya berarti tidak ada kontribusi. Kemudian untuk skor 2-nya atau sedang itu kadang-kadang berkontribusi namun kurang aktif ya. Tuh, untuk skor tingginya selalu berkontribusi dan mendukung rekan satu tim. Istilahnya kalau di sepak bola itu mungkin ada egois atau yang tidak egois ya. Kalau di striker ya, seperti itu. Kemudian kalau di disiplin dan etika, ini disiplin dan etika untuk skor rendahnya itu sering melanggar aturan, kurang sportif ya, kurang sportif. Mungkin kalau di sepak bola ada yang sering melanggar ya.
Kalau misalkan ya itulah, seperti itulah. Kemudian skor yang sedangnya itu mematuhi aturan, tetapi terkadang kurang sportif, ya. Itu untuk yang sedangnya. Kemudian yang skor tingginya itu selalu mematuhi aturan dan menunjukkan sikap sportif. Itu ya kalau misalkan di itu ada menjunjung tinggi sportivitas ya mungkin itu ya skor tingginya. Kemudian untuk usaha dan dedikasinya nih. Untuk usaha dan dedikasi untuk skor terendahnya itu kurang berusaha dalam latihan dan permainan. Kurang usaha ya. Kemudian untuk yang sedangnya itu menunjukkan usaha tetapi belum maksimal. Nah, yang terakhir itu skor tinggi, selalu berusaha keras dan berdedikasi tinggi dalam latihan dan pertandingan. Kemudian yang terakhir kepemimpinan. Ya, rendahnya itu tidak menunjukkan inisiatif, ya. Tidak menunjukkan inisiatif, kemudian yang rendahnya itu kadang-kadang mengambil inisiatif dalam tim, tapi hanya kadang-kadang. Kalau yang yang tingginya itu yang terakhir, yaitu selalu menunjukkan kepemimpinan dan menginspirasi rekan satu tim. Ya, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang kurangnya ya. Mungkin nanti kalau misalkan kakak-kakak yang boleh menambahkan ataupun yang mau eh apa mengoreksi nih hasil-hasil hasil dari kelompok kami boleh ya. Mungkin ya yang bisa saya dapatkan untuk pemaparan kelompok kami itu mungkin itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya untuk kelompok satu nih ya. Mungkin karena waktu juga, karena ini semua kelompok harus presentasi. Nanti boleh di grup aja ya untuk kalau misalkan ada yang menanggapi ataupun pertanyaan. Silakan Kak Yahya ditutup aja. Langsung kelompok berikutnya kelompok 2 ya. Kak Yahya mangga ditutup lah Kak Yahya. Terima kasih Kak Irfan atas pemaparan materinya. Mungkin nanti untuk jawabannya nanti kita bisa diskusikan kembali ya. Terima kasih di kelompok penampilan dari kelompok kami atau presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Langsung aja ya Kak. Langsung aja Kak. Siap. Oke, itu nanti present ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Fasil untuk kakak juga semua. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Kak Rita dan Kak Jenal, saya sendiri Ujang Artiansah. Untuk presentasi mungkin dipersilakan untuk Kak Rita. Enggak. Mohon maaf penting jaringan ya. Kak Rita barusan keluar. Materinya di Karita ya, belum di belum di share screen ya. Iya betul Kak. Langsung aja kelompok 3 tuh Kak. Ada kelompok 3 Kak. Silakan kelompok 3 aja ya. Ya nanti bisa dilanjut di kelompok 2-nya ya. Kelompok 3 teh Kak Agus ya. Ya, Pak Heri. Iya. Gangguan berjamaah kayaknya. Kan Kak kelompok 3 Kak.
kelompok Di 3 dulu aja. kelompok 3 aja dulu Kak Ita. Barusan ke Ya. di ini aja. Sok, mangga Pak Heri. Tuh, itu banyak yang itu Jaringannya, ya benar. Semua soalnya banyak. Pak Heri itu presentasi di Pak Heri ke mana ya? Kak Heri tinggal HP-nya Kak Herinya. Jaringan nih kayak namanya. Kurang bersahabat. Atau kelompok 2, mangga Kak Ita kelompok 2 Kak Ita. Baik, langsung aja ke presentasi ya, Tutup kayak. dulu berarti. Ya, langsung aja presentasi Kak. Bisa share screen-nya Kak Ita. Mikrofonnya diaktifin dulu Kak Ita. Baik, karena waktu juga Kak ya, nanti bisa dipresentasikan, didiskusikan ya. Kakak, itu tadi ada berbagai penilaian otentik ya. Kakak, tadi dari kelompok 1 ya yang sudah ya tadi ya, Kak. Kelompok 1, Kakak nanti ininya harus muncul ya Kak ya. Mudah-mudahan di kelompok 2 dan kelompok 3 udah muncul Kak. Tapi sebetulnya tadi juga sudah sebetulnya ya. Nah, di sininya ini rubriknya ya, yang ini Kak. Awal berkembang tadi udah muncul di mana di Kaipan juga udah muncul tadi ya. Layak, cukup dan mahir. Nah, ini aja ya, petokannya dibaca lagi modulnya Kak. Ada awal berkembang, layak, cukup dan mahir ya. Di sini mahir di sini tidak bisa ditentukan dengan permainan ataupun apa ya kaitannya, tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Di backlog desainnya atau di tujuan pembelajarannya, kita misalkan di sini mampu misalkan atau mendapat ya, misalkan di sepak bola melakukan misalkan tendangan dengan kaki bagian dalam misalkan, oh ternyata udah mahir ya pas di sini ya, karena nanti akan bersinggungan nanti dengan tugas ya, tugasnya kan seperti ini ya kayak keterampilan geraknya ya. Di sini kan keterampilan gerak dribbling, keterampilan gerak passing, ada awal berkembang layak cakap dan mahir ya kayak. Baik Kak, selanjutnya kita lanjut aja ya ke sini Kak. Bentar. Nah ini Kak presentasi kelompok anggap sudah ya. Kak boleh tadi hal hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini, jika ada diminta untuk rubrik kembali proses seperti apa yang akan Anda lakukan. Nah, tadi kan saya sudah menyinggung ya, terkait dengan rubrik yang tadi ya, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Ini harus ini ya dikerjakan Kak di kolom chat ya. Saya screenshot aja Kak. Ini dikerjakan di kolom chat sambil berjalan aja karena waktu ya. Kelas 2 silahkan Kak dikerjakan di kolom chat biar kelihatan ada kakak mengerjakannya ya. Sambil yang barusannya itu sudah dikirim di grup sambil mengerjakan refleksi dan pesan kunci Kak ya.
hal baru dapat sejauh ini selama proses di modul 2.6. Terus selama ini asesmen apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, ceritakan dengan singkat ya Kak ya. Ini juga sama, ini pesan kunci asesmen nih ya, pesan kunci nih Kak Heri ya, yang tadi ya, asesmen membantu pembelajaran anak. Terus pelibatan murid dalam asesmen juga di sini ya. Kakak yang tadi sambil dikerjakan di kolom chat Kak, ini sesi akhir ya Kak ya. Sesi akhirnya kakak-kakak harus memahami ya pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik ya yang barusan. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat ya. Tadi udah dimunculkan yang gambaran yang dari kelompok Sita Ipan ya. Baik kakak-kakak, itu pertemuan sesi kali ini ya dicukupkan sekian ya. Kakak-kakak kalau nggak salah hari ini ada dudet ya Kak Agus ya. Saya selalu mengingatkan tugasnya jangan sampai terlewat oleh dudet. Kalau nggak salah ada dua tugas ya Kak Agus ya untuk hari ini ya. Ada dua dudet. Ya, ada dua dudet. Ada dua dudet ya. Saya harapkan jangan sampai kakak-kakak yang dirugikan ya. Baik kakak, biasa seksi fotografer si Kak Yahya, kita melaksanakan foto bersama dulu Kak Yahya sambil mengajaknya. Siap. Kalau yang belum ini Kak, boleh dikerjakan di ini aja ya. Nanti saya share ke sini. Saya copy nanti ke sini dikerjakan di apa? Di WA grup aja ya. Yang barusan nanti saya kopikan ke sini ya Kak ya, yang pertanyaan barusan. Silahkan Kak ya, semua di open kamera Kak, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Siap Kak Ipan, kumaha pusing ngetek ya Kak Ipan. Pusing. 1, 2, 3. Baik Kak, pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan rekod Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.